Mohon support dan dukungannya klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk. Kevin Dix absen sampai akhir musim Liga Denmark 2024-2025 disebabkan cedera. DFC Copenhagen mengonfirmasi bek berumur 28 tahun itu tidak bisa bermain lagi di sisa musim ini yang akan berakhir pada akhir Mei 2025. Dix mengalami cedera saat membela FC Copenhagen di Liga Denmark. Cedera itu didapatkannya ketika menghadapi Brøndby IF pada Minggu, 13/4. Akibat dari cedera itu, Dix telah absen saat FC Copenhagen kalah 2-4 dari FC Midtjylland pada Kamis, 17/4. Dix akan absen di sisa 8 laga Liga Denmark. Dix angkat bicara mengenai cedera yang dialaminya. Ia menyayangkan tidak bisa lagi memperkuat FC Copenhagen di sisa musim. Laga melawan Brøndby IF kemungkinan menjadi penampilan terakhirnya bersama FC Copenhagen. Pasalnya, ia telah memutuskan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim depan. Sejujurnya memang seperti ini kenyataannya. Saya sangat sedih mendengar berita itu, ujar Dix, dilansir dari akun X-nya. Saya benar-benar tidak ingin tahun-tahun indah saya di FCK berakhir seperti ini. Saya memilih untuk tetap berharap bahwa ini mungkin bukan akhir, katanya menambahkan. Cedera Dix dapat membuat timnas Indonesia harap-harap cemas. Bagaimana tidak, skuad Garuda bakal memainkan 2 pertandingan terakhir. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada Juni 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan melawan Jepang di Stadion Suita City Football, Suita. Ketua PSSI, Erick Thohir, meyakini timnas Indonesia masih memungkinkan jadi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut, kata Erick Thohir, bisa terjadi jika menang lawan Cina dan Jepang. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen, sementara grup C, tim berjulukan Garuda itu mendulang 9 poin dari 8 pertandingan. Peringkat kedua klasemen dihuni Australia dengan 13 poin. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan tersisa grup C kontra timnas Cina dan timnas Jepang pada Juni 2025. 2 laga itu akan menentukan di mana Indonesia akan finish. Kita harus optimistis. Posisi kedua tidak mudah, tapi kamu tidak pernah tahu sepak bola, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube The Hayway. Secara matematis, Indonesia masih bisa menjadi runner-up klasemen akhir grup C. Namun, Indonesia tidak bisa hanya bermodal kemenangan pada 2 laga tersisa, akan tetapi bergantung hasil tim lain. Jika kita menang melawan Cina dan Jepang, kedua laga tidak mudah. Saya tidak ingin meremehkan keduanya. Apalagi Jepang, kita bermain tandang, ucap Erick Thohir. Tapi sepak bola selalu 50-50. Ketika kita percaya diri untuk imbang menghadapi timnas Australia, lalu kita kalah 1-5, ya, itu sepak bola, imbuhnya. Ranking pertama dan kedua grup C akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan, urutan keempat dan kelima bakal bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia. Jepang sudah memastikan sebagai juara grup C dengan perolehan 20 poin. Raihan poin Jepang tak mungkin dikerja tim lain dengan 2 laga tersisa, sementara timnas Indonesia tertinggal 4 angka dari Australia di posisi kedua. Pada 2 laga mereka, Australia akan menjamu Jepang dan tandang ke markas Arab Saudi. Suatu gebrakan diperkirakan akan dilakukan Selangor FC. Klub Liga Malaysia itu dirumorkan tertarik dengan Eliano Reinders.
Reinders merupakan pemain serbabisa Timnas Indonesia dan PSI Zwolle di Liga Belanda. Isu ini diembuskan jurnalis Malaysia, Avineshwaran Taharumalenggam. Selangor tengah memantau pemain internasional Indonesia Eliano Reinders yang mampu bermain sebagai bek sayap dan pemain sayap, tulisnya, dilansir dari akun X pribadinya. Kemungkinan Eliano pindah ke Selangor FC diragukan. Pasalnya, pemain berumur 24 tahun itu baru memperpanjang kontraknya bersama PSI Zwolle sampai 2027. Lebih lanjut, Selangor FC juga harus membayar transfer apabila menginginkan Eliano. Nilai pasarnya berdasarkan Transfermarkt menyentuh 9,56 miliar. Eliano telah bermain untuk PSI Zwolle sejak 2016. Ia ditempa di tim junior dan dipromosikan ke tim utama pada 2020 dan sempat dipinjamkan ke Jong Utrecht pada 2022. Total, selama mengabdi untuk PSI Zwolle, Eliano telah bermain dalam 106 pertandingan. Ia juga mengoleksi 6 gol dan 7 assists. Bersama PSI Zwolle di Liga Belanda pada musim ini, Eliano merumput 16 kali. Namun hanya 6 kali ia menjadi starter. Jumlah menit bermainnya 748 menit. Pada September 2024, Eliano dinaturalisasi Timnas Indonesia. Ia 3 kali bertanding dengan skuad Garuda sampai saat ini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menonton Ole Roemeny di Inggris. Ia ditemani asistennya, Denny Lanzat, dan penasihat teknis skuad Garuda, Jordi Cruyff. Kluivert, Lanzat, dan Cruyff menyaksikan Roemeny tampil untuk Oxford United. Mereka menghadapi Leeds United di EFL Championship 2024-25. Roemeny tidak bermain sejak menit awal untuk Oxford United. Striker Timnas Indonesia itu baru masuk pada menit ke-65 untuk menggantikan Thomas Harris. Saat Roemeny merumput, Oxford United tengah keok 0-1 dari Leeds United pada Sabtu, 19.4 dini hari WIB di The Kassam Stadium. Skor itu bertahan sampai pertandingan usai. Oxford United sejatinya punya satu pemain Timnas Indonesia lagi, yaitu Marcelino Ferdinand. Namun pemain berumur 20 tahun itu tidak masuk skuad. Berdasarkan foto dan video yang beredar, Kluivert, Lanzat, dan Cruyff duduk di atas Pascal Struijk di tribun The Kassam Stadium. Spekulasi pun merebak. Struijk merupakan kapten Leeds United. Ia absen dalam partai kontra Oxford United. Struijk punya darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ayahnya. Struijk lahir di Deurne, Belgia pada 11 Agustus 1949. Namun ia berkewarganegaraan Belanda. Ia belum pernah bermain untuk Timnas Belanda senior. Pesepak bola berumur 25 tahun itu hanya pernah beraksi untuk Belanda U17 3 kali, termasuk 2 kali di Euro U17 pada 2016. Di sisi lain, setelah laga, Kluivert, Lanzat, dan Cruyff berfoto dengan Marcelino. Momen itu diunggah di akun Instagram pribadi Kluivert.